Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Tegal Alur. Senang sekali pada pagi hari ini kalau kita bersama-sama boleh datang beribadah di rumah kita masing-masing maupun yang ada di tempat ini. Saya percaya, saya rindu kita semua berantusias. Amin. Mari siapkan hatimu, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang Tuhan ke rumah-Mu Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Beracaralah ya Tuhan atas ibadah kami Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Kau berikan penghiburan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Amin. Si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku tahu Tuhan, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolong
menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Biar musik mengalunkan dengan lembut, kita mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu digenapi atas setiap kami Tuhan. Burung yang ada di udara Tuhan, Engkau yang pelihara. Bunga bakung yang ada di padang, Engkau yang menghiasi Tuhan. Terlebih hidup kami Tuhan, terlebih kami Tuhan, Engkau membeli kami Tuhan, Engkau membayar kami Tuhan, bukan dengan emas perak Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh dibayar Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal. Benar Tuhan, pemazmur mengatakan Tuhan, dahulu aku muda Tuhan, sekarang aku tua, anak cucu-Mu tidak akan yang meminta-minta Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menyertai hidup kami Tuhan.
mulai menyembah Tuhan. Kita mulai berkata-kata, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu ya Tuhan. Namo ya ralaba sika, nama ya ralaba ya ralama ya ralaba. Mari kita sama-sama kita sembah Tuhan. Nama ya ralaba ya ralama ya ralama ya ralama. Ya ralama ya ralama ya ralama. Nama ya ralaba sika, nama ya ralama ya ralama ya ralama. Ya ralama ya ralama ya ralama. Mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Nama ya ralaba sika, nama ya ralama ya ralama ya ralama. Ya ralama ya ralaba ya ralama ya ralama. Ya ralaba laba laba laba. Terus kita sembah Tuhan, terus kita sembah Tuhan. Ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Oh Yesus. Nama ya ralama sika, nama ya ralama ya ralama. Ini hidup kami Tuhan, ini sembah kami. Ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diramu akan terjatuh tanpa seizinmu. Mengenyangkan kami Tuhan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berjumpa Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Lawatan-Mu mengalir Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Atas setiap pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji-muji-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita surga ya Tuhan boleh melingkupi setiap kami Tuhan. Yang siap untuk bersukacita bersama-sama, mari kita sama-sama katakan amin. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Yang siap memuji Tuhan kita katakan yeay! Katakan Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam dan lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan kami, tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam lewati, sebab Engkau serta kami Tuhan. Dengan iman kami, dengan iman Tuhan diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu yang berkuasa Tuhan, berkuasa, surga bumi nyatakan. Come on, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku,
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Kalau sebentar kita mau masuk dalam firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami hanya berpegang pada janji-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan iman percaya kita. Mari sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar setia-Mu. Oh Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa ya Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari sama-sama katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sama-sama, kan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memegang janji-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, janji-Mu digenapi atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu otoritas yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami Tuhan, Kau jadikan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan, tanah yang baik ya Tuhan. Yang di saat ditabur oleh firman-Mu Tuhan, biarlah boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan. Biarlah hidup kami juga boleh berdampak Tuhan terhadap lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang, kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan.
Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya merupakan salah satu penyintas COVID-19. Saya ingin sharing mengenai kebaikan Tuhan yang saya alami saat saya menderita COVID-19. Gejala awal yang saya alami seperti masuk angin biasa, tetapi tidak sembuh-sembuh dan kehilangan nafsu makan. Kemudian saya ke rumah sakit untuk minta diinfus, namun oksigen saya rendah dan harus dikarantina untuk tes PCR. Tanggal 6 Februari saya masuk rumah sakit dan tanggal 8 Februari dites dan dinyatakan positif. Saat mendengar hasilnya saya merasa sedih dan langsung drop sehingga harus dirawat di ruang ICU. Sebagai manusia, pikiran takut menguasai saya karena harus diisolasi di rumah sakit dan berpisah dari keluarga selama beberapa minggu. Tetapi ada suara kecil dalam hati yang berkata, "Jangan takut, kamu tidak sendiri." Selama dalam perawatan, saya selalu memikirkan kapan saya akan pulang, karena mengetahui juga keluarga saya positif. Namun mereka isolasi di rumah. Saya berpikir lebih baik di rumah karena dapat berkumpul bersama keluarga. Tetapi rumah sakit tidak mengizinkan karena kondisi saya yang lemah. Saya di ICU selama 5 hari. Saat itu saya tidak merasa Tuhan itu jauh dari saya. Justru sebaliknya, saya yang merasa jauh dari Tuhan. Dan saya diizinkan untuk mengalami semua ini karena Tuhan sayang sama saya. Dia ingin membawa saya untuk kembali dekat kepadanya. Di tengah-tengah kesunyian dan pergumulan tersebut, saya membawanya ke dalam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, serta membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada satu ayat Alkitab yang mengingatkan saya yang tertulis di dalam 1 Korintus 10:13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sehingga saya dapat melalui masa-masa yang sulit tersebut dan pindah ke perawatan biasa. Saat saya dipindahkan ke ruang perawatan biasa, saya mendengarkan lagu-lagu Pak Niko mengenai kesembuhan. Awalnya saya tidak enak dengan teman-teman seruangan saya, sehingga saya putar
dengan volume yang tidak terlalu besar. Tapi mereka justru senang dengan lagu-lagu tersebut dan minta diperbesar volumenya. Peristiwa itu memberikan hikmah kepada saya bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada saya dan Tuhan ingin agar saya selalu dekat kepadanya. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mengalami hal yang serupa dengan saya atau lebih buruk. Tetapi saya berharap Bapak, Ibu, Saudara jangan berputus asa dan jangan takut. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Teruslah berharap kepadanya karena Dia sanggup menyembuhkan dan memberikan kita pertolongan. Dan jangan lupa juga untuk membaca firman-Nya, karena firman-Nya dapat meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Serta rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Sedikit tambahan kesaksian dari saya. Waktu itu suami saya mengirimkan saya madu dan harus diaduk di gelas. Namun tidak ada gelas gitu. Saya bingung bagaimana cara meminumnya. Kemudian teman-teman saya sudah mendapatkan sarapan dan saya mengalami keterlambatan sarapan kurang lebih 1 jam. Saya tambah bingung lagi dan berpikir, kenapa hanya saya yang terlambat? Kemudian sarapan datang dan apa yang saya butuhkan yaitu aqua gelas diberikan kepada saya. Di situ saya menyadari memang waktu Tuhan itu yang terbaik. Mungkin awalnya berpikir kok begini Tuhan, tapi Dia sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, apapun pergumulan yang sedang kita alami, marilah kita berserah penuh kepadanya dan mengalami dan meyakini waktunya yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati pikiran kita, konsentrasikan pikiran kita, ya mata hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Dan kita minta bimbingan dari Roh Tuhan untuk membuat mata kita bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya angkat tema tentang rasa aman yang semu. Saya akan memberikan satu pendahuluan dari pelajaran COVID-19 yang terjadi di India, yang sampai dengan hari ini masih heboh diberitakan di media sosial. Nah, saudaraku, pada awal pandemi COVID-19 di India, mereka menerapkan lockdown atau karantina wilayah selama 21 hari penuh ya, untuk menghambat penyebaran virus corona. Ya, pemerintah India memang sangat serius ya, menghadapi ini dan dalam menangani pandemi COVID-19 yang terjadi di sana. Mereka membuat program-program yang terstruktur dengan baik dan melibatkan semua pihak termasuk swasta, serta menerjunkan aparat ke jalan-jalan untuk mengawasi agar pelaksanaan dari program penghambatan penyebaran COVID-19 yang terjadi di India itu dapat dilaksanakan secara ketat. Kalau saudara beberapa waktu yang lalu suka melihat di media massa ya, video-video bagaimana orang-orang India, polisi, kalau di Indonesia seperti satpolnya gitu ya, satpol di India sana tidak ragu-ragu untuk dengan membawa tongkat gitu, sabetan gitu, sedang memukul orang-orang yang tidak patuh pada protokol kesehatan yang diterapkan dan diberlakukan di India sana ya. Nah, ketika program vaksinasi dijalankan, India berhasil menorehkan sejarah dengan berhasil memvaksinasi COVID-19 terhadap 1 juta penduduknya hanya dalam waktu sehari. Jadi bayangkan saudara, dalam 1 hari India bisa memvaksinasi 1 juta penduduknya. Nah, sejak dimulainya vaksinasi di sana pada tanggal 16 Januari 2021, sudah sebanyak 17,7 juta penduduknya yang telah menerima
vaksinasi COVID-19 dalam kurun waktu yang hanya 1,5 bulan. Studi yang dilakukan di beberapa kota di India menunjukkan bahwa hampir setengah populasi di sana memiliki antibodi COVID-19. Orang-orang memperkirakan kekebalan komunitas atau yang dikenal dengan herd community akan segera terwujud di sana. Ketika kasus paparan maupun kematian akibat COVID-19 itu benar-benar menurun selama 30 minggu berturut-turut, seorang ahli biostatistik India mengatakan, kami sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Ya. Dengan begitu bergairah, ya. Dengan begitu senang, ya. Orang-orang India, pemerintah India mengatakan, kami sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Nah, saudaraku, pemerintah India pun melihat data-data itu, ya, terbuai dan mencabut larangan pembatasan sosial sebagai simbol kemenangan mereka, ya, di dalam pertempuran menghadapi COVID-19. Kemudian beberapa waktu lalu diberitakan festival keagamaan besar di Sungai Gangga yang diadakan dengan dihadiri begitu banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan lagi. Saya sempat melihat fotonya, juga videonya, bagaimana kerumunan orang-orang yang memang di India kan sebagian besar masyarakatnya itu beragama Hindu, dan festival keagamaan Hindu dan diadakan di Sungai Gangga. Nah, saya melihat di dalam foto itu begitu banyak orang yang ada bercampur baur di Sungai Gangga sana, saudaraku, merayakan, ya, festival besar ini, dan tanpa protokol kesehatan. Dan juga resepsi pernikahan mewah yang diadakan secara besar-besaran tanpa protokol kesehatan juga, saudaraku, itu diizinkan, ya, terjadi, ya. Mereka seakan-akan hendak berkata, oh, tidak ada lagi yang perlu ditakuti, kami telah menang terhadap COVID-19. Nah, saudaraku, sejatinya yang terjadi adalah kemenangan semu. Mereka memiliki rasa aman yang semu. Dalam waktu singkat, India dihantam badai dahsyat COVID-19 gelombang kedua yang sangat mengerikan. Korban-korban berjatuhan begitu banyak. Daya tampung rumah sakit sudah tidak mencukupi lagi. Pasokan oksigen tidak mencukupi. Saya sempat membaca, saudara, bajai dijadikan ambulan, saudara, ya. Pohon-pohon di tepi jalan ditebang, dijadikan kayu bakar untuk mengkremasi mayat-mayat. Dan berita-berita tentang COVID-19 gelombang kedua yang begitu mengerikan di India masih, ya, beredar di media sosial hingga sekarang ini. Mereka belum keluar dari masalah yang mengerikan ini. Jeritan, ya, masyarakat India terhadap badai dahsyat COVID-19 yang gelombang kedua yang mengamuk di sana, ya, saudaraku, itu terdengar, ya, di mana-mana. Negara-negara Uni Eropa, negara-negara Eropa mengirimkan bantuan-bantuannya ke sana, pasokan oksigen dikirim ke sana. Nah, saudaraku, pelajaran dari COVID-19 yang terjadi di India ini menguatkan tentang satu fakta, bahwa manusia menjadi lengah dan bertindak sembrono di saat mereka memiliki keyakinan yang kuat akan rasa amannya. Yesus pernah berkata, alangkah sukarnya orang-orang yang beruang, orang-orang yang berduit masuk ke dalam kerajaan Allah. Kebanyakan orang berduit tidak memikirkan tentang Tuhan, apalagi merasa butuh akan Dia. Kenapa? Karena mereka merasa sudah aman dengan hidupnya. Segala sesuatu dapat dipenuhi
oleh uang yang dimilikinya. Ia telah memiliki asuransi jiwa dan kesehatan yang dengan paket yang komplit. Mereka sanggup untuk membelinya. Ia bisa membeli dan mengkonsumsi ya suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin kesehatan terbaik dan termahal sekalipun. Ia bisa membayar dan mengikuti klub-klub kebugaran, klub-klub fitness untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Ia bisa makan makanan-makanan sehat terbaik dan termahal yang ada di negara manapun. Mereka tentu juga sadar akan kesehatan, dan mereka juga tidak akan sembarangan untuk makan makanan yang di masa lalu akan menjadi konsumsi mereka. Tetapi sekarang pun mereka juga sudah mulai berpikir dengan sehat ya, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan itu mereka bisa dapatkan dengan mudah ya. Ia bisa menikmati hari liburnya kapanpun dan di negara manapun yang terbaik. Ia tidak perlu banyak memikirkan tentang perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, sebab ia telah menggaji manajer-manajer profesional yang terhebat. Ia tinggal menikmati hasilnya saja. Ia memiliki keluarga yang baik. Anak-anaknya bersekolah di sekolah-sekolah terbaik yang ada di dunia ini. Pendeknya segala macam bentuk proteksi ia punya. Saudaraku, semua itu telah membangunkan rasa amannya. Jadi ketika dia merasa telah memiliki segalanya di muka bumi ini, untuk apa lagi ya, ia butuh Tuhan? Dan apa perlunya masuk ke dalam kerajaan Allah? Terpikirkan oleh mereka pun tentang Allah? Mungkin juga tidak, saudara. Sekali lagi, segalanya telah mereka miliki di muka bumi ini. Dan Yesus pernah menyampaikan tentang orang kaya yang bodoh, dicatat di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Dikatakan di sana orang kaya ini ya, begitu suksesnya di dalam usahanya, sehingga ia untuk sementara waktu kebingungan ya, bagaimana menampung ya, hasil dari usahanya yang berlimpah-limpah ya. Lalu kemudian ia terpikirkan untuk memperbesar ya, gudang-gudangnya, ya, membangun lumbung-lumbungnya dan dapat menampung lebih banyak lagi dari hasil usahanya. Hingga pada suatu malam ya, Allah berkata kepada orang kaya ini, "Hai orang kaya yang bodoh, kalau malam ini jiwamu diambil daripadamu, untuk siapakah kekayaanmu itu?" Nah saudaraku, orang kaya ini membangun rasa aman di atas kekayaan yang dia milikinya. Ada orang Kristen yang merasa sudah aman dengan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, lalu bertindak gegabah, bertindak sembrono. Sangkanya keselamatan yang telah ia miliki lewat iman percayanya tidak akan mungkin bisa hilang ya. Ia mulai ceroboh, lalai, dan tidak lagi mengenakan pakaian keselamatannya. Ia tidak ingat bahwa Yesus yang ia percayai sendiri pun berkata agar orang yang sudah percaya kepadanya sekalipun harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Waspada terhadap segala penyesatan dan berjaga-jaga agar kapanpun ketika ia dipanggil menghadapnya, ia telah siap. Minggu lalu saya katakan bahwa beriman kepada Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang ia imani tidak akan ada gunanya. Itu rasa aman yang semu. Keadaannya sama seperti yang Yesus katakan dalam perumpamaan tentang dua orang anak yang dicatat di dalam Matius pasal 21
Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mari saudara buka Alkitab saudara ya. Di dalam Matius pasal 21, Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan sekalipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudaraku, kesimpulan dari perumpamaan tadi dibuat jelas oleh Yesus, bahwa orang yang kepadanya, orang yang mula-mula dipercayakan kerajaan Allah, yaitu orang-orang Yahudi ya, yang hanya berkata, "Baik Bapak," tetapi tidak pergi melaksanakan perintah Bapaknya, adalah sama artinya dengan tidak percaya kepadanya. Makanya Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Hal itu dicatat di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ada juga orang yang membangun rasa amannya dari pelayanan. Matius pasal 7 ayat 22 berkata, "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga?'" Saudaraku, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat itu memang aktivitas yang akrab dengan kekristenan. Tetapi itu bukan jaminan untuk masuk ke surga. Ada orang yang berpendapat semakin sibuk melayani, semakin amanlah jalannya untuk masuk ke surga. Bileam ingin bernubuat juga loh saudara, karena imbalan dari Raja Balak. Simon si tukang sihir ya, dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Ketika melihat rasul-rasul menumpangkan tangan, dan orang-orang yang ditumpangi tangan dipenuhi dengan Roh Kudus, Simon si penyihir ini takjub, dan ia berniat untuk membeli kuasa penumpangan tangan dari para rasul itu, supaya ketika ia menumpangkan tangan atas seseorang, Roh Kudus pun bisa turun atas orang tersebut. Nah, saudaraku, kembali kepada Matius pasal 7 tadi yang ayat 22. Di sana anehnya, di dalam ayat selanjutnya 23, Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, apanya yang salah ya, dengan apa yang dilakukan ini? Ya. Pada masa ini mungkin, saudaraku, sulit
bagi kita untuk membedakan apakah ya ketika orang-orang bernubuat, ketika orang-orang mengusir setan, ketika orang-orang mengatakan mukjizat-mukjizat, apakah ya mereka melakukannya dengan hati yang tulus atau munafik. Pada masa sekarang itu kita tidak bisa ya menghakimi orang-orang itu, dan bahkan tidak boleh menghakimi, dan kita pun kadang juga dibuat sulit ya. Apakah itu benar keluar dari hati yang tulus atau didorong oleh motif-motif yang tersembunyi di dalam orang-orang yang melakukannya ya. Kecuali beberapa kasus yang telah tersingkap, saudaraku ya, melibatkan orang-orang ternama yang ternyata bejat kelakuannya ya. Kata kunci dari kebingungan itu, saudaraku, ada pada ayat yang ke-22. Di sana dikatakan pada hari terakhir. Hari terakhir berbicara tentang hari penghakiman. Pada satu waktu ketika hari penghakiman itu dijalankan, ketika penghakiman itu terjadi. Nah, saudara, segala pikiran dan perbuatan tersembunyi manusia akan disikapkan pada hari penghakiman itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Tidak ada seorang pun yang bisa berdalih dari penghakiman super adil, penghakiman super sempurna yang akan diadakan Tuhan nanti atas semua manusia. Yesus berkata, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap ya. Markus pasal 4 ayat 22. Kita tidak perlu takut untuk bernubuat. Kita tidak perlu takut untuk mengusir setan atau mengadakan mukjizat-mukjizat. Jika memang kita diberikan karunia untuk mengadakan semuanya itu, justru kita harus terus mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk pelebaran kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia atas sesuatu, tetapi kita tidak menggunakannya, maka kita dikatakan sebagai hamba yang jahat. Saudaraku, sekali lagi, apa yang Tuhan berikan kepada kita harusnya kita pakai bagi kemuliaan namanya, saudaraku. Kalau kita lakukan itu dengan motif-motif yang tersembunyi, saudaraku, ya, satu kali itu akan disingkap oleh Tuhan. Nah, saudaraku, bagi mereka yang menggunakan karunia-karunia itu, bagi mereka yang mengadakan mukjizat, mengusir setan, juga bernubuat, tetapi dengan maksud-maksud tersembunyi, awaslah bahwa Tuhan tidak bisa ditipu ya, dengan maksud hati mereka. Ketika kita melayani, baiklah senantiasa kita ingat apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Iya, Yesus harus makin bertambah besar, sementara sedang aku harus makin kecil. Pengaruh siapa yang sedang kita bangun di dalam pelayanan kita? Yesus atau diri sendiri? Apakah dalam pelayanan kita membawa orang kepada Yesus atau kepada diri kita sendiri? Siapa yang dipuji dari pelayanan kita? Yesus atau diri kita sendiri? Siapa yang dikagumi dari pelayanan kita? Yesus atau diri kita sendiri? Siapa yang lebih dikenal dari pelayanan kita? Yesus atau diri kita sendiri? Nah, saudaraku, sebagai penutup, mari bangunlah rasa aman kita didirikan di atas pondasi yang benar, yaitu di dalam ketulusan kepada Tuhan, iman percaya kepadanya yang disertai dengan tindakan-tindakan
yang sesuai dengan kita percayai. Sekali lagi saudaraku, jangan kita bertindak gegabah, jangan kita bertindak sembrono, menyadari bahwa kita telah memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi kita tidak menjaganya dan kita bertindak semaunya, sehingga tidak ada lagi bedanya kita yang sudah dilahirkan baru atau yang belum, saudara, masih di dalam kehidupan yang lama. Dan jangan kita juga berbangga dengan kesibukan kita melayani Tuhan, sangkanya melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya dalam hati kecil kita sesungguhnya mau mencari puji-pujian buat diri kita sendiri. Saudaraku, semuanya itu adalah rasa aman yang semu. Semuanya itu adalah rasa aman yang palsu, yang pada suatu kelak akan dibuktikan apakah yang kita lakukan sungguh-sungguh membawa kesenangan, kemuliaan bagi Tuhan atau tidak. Mari saudara renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pelajaran di awal tentang India tadi, mari kita pikirkan saudaraku, ada banyak kejadian di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita, untuk mengingatkan kepada kita supaya hidup kita ini diluruskan kembali, supaya hidup kita ini dibuat sadar ada sesuatu yang salah, dan kita cepat sadar dan kita memperbaiki diri kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat Engkau yang begitu penuh kasih masih terus mengingatkan kami, supaya kami yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ini dapat menyadari kesalahan-kesalahan kami, dan kami melakukan perbaikan-perbaikan selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini. Terangi mata hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan melihat, mendengar suara-Mu ya Tuhan, yang Kau berbicara lewat apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Engkau koreksi hati pikiran kami. Engkau koreksi kalau kami memiliki asumsi-asumsi yang salah selama ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati semuanya umat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Pelihara mereka dari hari-hari yang jahat ini. Dan biarlah tangan-Mu terus menopang mereka ya Tuhan. Tangan-Mu terus Tuhan Yesus melingkari kami semuanya, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan satu, bukan saja merasakan, memiliki kedamaian di dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berdoa. Pemerintah kami terus Tuhan Yesus, pimpin pemerintah kami, berikan hati yang bijaksana ya Tuhan, supaya mereka juga Tuhan Yesus senantiasa berjaga-jaga dan tidak bertindak ceroboh ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan dengan pelajaran-pelajaran yang terjadi di tetangga kami di India sana, ini juga menjadi satu peringatan untuk kami tidak mengendorkan protokol kesehatan, tetapi justru kami mau terus Tuhan bersama-sama dengan pemerintah ya Tuhan menghadapi ya pandemi ini dengan bekerja sama sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Indonesia negara kami ini. Dan kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, kiranya kasih setia Tuhan terus memelihara mereka, dan juga berikan hati yang tulus untuk dapat terus Tuhan mengikuti jalan-jalan-Mu, dan sungguh Tuhan saja yang ditinggikan, bukan segala program-program yang dibuat oleh manusia. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Kiranya damai dari Allah di tempat yang maha tinggi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita katakan amin.